Pada saat ini, William belum melihat kartu apa itu. Seluruh orang telah disambar petir. Karena dia melihat kartunya sendiri berwarna merah. 4 Tama sudah ada di sana, dan jika William harus menang, itu harus flush. As sekop sudah di tangan Tama, jadi jika William ingin menang, kartu kelima bisa dan harus 9 sekop. Semua orang yang pernah membuat gold flush tahu bahwa sangat jarang mendapatkan 3 of a king flush, apalagi 5 of a king flush. Namun, William tidak khawatir sama sekali. Alasannya adalah dia tahu bahwa temannya, dealer, dapat menyediakan kartu apapun yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi, dia sudah menyimpulkan bahwa kartu ini pasti 9 sekop. Namun, begitu kartunya merah, maka William bahkan tidak perlu melihat poin apa yang sebenarnya harus benar-benar yakin bahwa tangan itu miliknya yang akan kalah. Selain Tama dan Sofia, sisanya adalah tunangan William atau teman William. Jadi ketika mereka melihat bahwa kartu yang paling bawah sebenarnya berwarna merah, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan terkejut yang sangat menyesal. Olivia akan mengalami serangan jantung. Saya berpikir bahwa William telah mendapat andil besar dan berpikir tentang bagaimana merayakannya nanti, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan berbalik dan kehilangan begitu banyak. Tiba-tiba, Ratu Nordik masa depan ini, seluruh orang sangat gugup. Dia dalam hati bergumam, bagaimana ini bisa, mengapa tidak 9 sekop, kenapa bukan 9 sekop? William bahkan lebih bingung, perbedaan besar miliaran euro ke arah yang berlawanan, sehingga seluruh otaknya kosong. Tanpa sadar dia meraung dari mulutnya, bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar mustahil. Kartu saya harus 9 sekop, bagaimana bisa 6 berlian? Siapa yang mengganti kartu saya? Tama segera menyingkirkan penampilan asli dari otak pencar itu dan menatap William dan mencibir dengan dingin, dan tidak pernah kartu ini adalah ayahmu ya? Anda membiarkannya menjadi 9 sekop, dan itu akan menjadi 9 sekop? William marah dan menatap temannya si pedagang dan mengutuk, ini kamu. Anda sengaja mempermainkan saya, bukan? Keuntungan apa yang dia berikan padamu? Beraninya kau mempermainkanku seperti ini? Tama berkata dengan suara dingin, William, kamu terlalu tidak bertanggung jawab kan? Ini pertama kalinya aku bertemu kalian hari ini, dan aku bahkan tidak mengenal teman ini yang menjadi tamu sebagai dealer. Saya baru saja kalah dari Anda berkali-kali, apakah saya pernah menyalahkan dealer? William sudah kehilangan pemikiran normalnya, dia adalah penjudi yang benar-benar hancur, menggertakkan giginya dan berkata, jangan ikut aku. Saya mengatakan kepadanya sejak lama untuk membantu saya membuat kartu dan biarkan saya menang. Tapi dia hanya membuatku kalah di sisi yang paling penting. Ini pasti konspirasi sialan, Tama. Itu pasti kamu. Kerumunan tercengang, dan baru pada saat itulah pelari lain mengerti bahwa William telah bersekongkol dengan bandar kartu. William sangat marah pada saat ini. Seluruh orang benar-benar kehilangan rasionalitas. Dia sekarang memutuskan bahwa dealer kartu ini berbalik ke sisi Tama dan memakan dirinya sendiri sampai mati. Jadi tentu saja, di dalam hatinya, dia sangat marah. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa satu kata akan membuatnya terjual habis? Tama berdiri saat ini dan berkata dengan dingin, oh, jadi kau curang dengan orang lain. Apakah Anda tahu aturan meja judi, curang untuk memotong tangan? Baru saat itulah William tiba-tiba bangun. Menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dia segera menyangkalnya dan berkata, saya tidak curang. Aku hanya berbicara omong kosong. Tama mencibir, omong kosong kan? Bagus, Tama berkata, melihat ke dealer, dan bertanya dengan suara tegas, kamu? Beritahu kami semuanya. Dealer kartu buru-buru berkata, William mengundang saya ke sini hari ini, hanya ingin saya membantunya dalam permainan judi, dan biarkan dia memenangkan sejumlah uang.
Dia telah melakukan ini lebih dari sekali, setiap kali memenangkan setidaknya ratusan juta euro ke dalam akun. Kali ini saya juga diinstruksikan olehnya, jadi saya membantunya menipu. Tama memandang William dan bertanya dengan suara dingin, "Ayo, apalagi yang harus kamu katakan?" William tidak tahu bagaimana merespons untuk sementara waktu, dan saat itu, dia tiba-tiba melirik IOU di atas meja. Hari ini, dia awalnya memenangkan 10 miliar, sekarang dia kalah dalam 20 miliar IOU, yang sama dengan tidak hanya memenangkan uang Tama tetapi juga berhutang 10 miliar padanya sendiri. Tapi dia merasa bahwa semua bukti hutang ada di IOU. Selama IOU itu hilang, akun itu tentu saja tidak masuk hitungan. Selama IOU dihancurkan, maka masalah besarnya adalah Anda bermain malam tanpa biaya. Jadi, dia pikir dia cepat tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil IOU, gila untuk memasukkannya ke mulutnya. Tapi apa yang disebutnya cepat, di mata Tama, sama lambatnya dengan semut. Pada saat William ingin memasukkan catatan itu ke mulutnya, dia tiba-tiba merasakan pergelangan tangannya dicengkeram oleh seseorang. Segera setelah itu, suara pecah yang sangat tajam tiba-tiba datang dari pergelangan tangan kanannya. Klik, dia hanya merasakan sakit yang tajam datang dari pergelangan tangan kanannya, dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa pergelangan tangannya terhubung ke seluruh lengannya, dengan hanya lapisan kulit dan daging yang tersisa. Tulang-tulangnya telah lama patah, dan bahkan tunggul tulang yang patah telah menembus kulit dan darah mengalir deras. Tama sudah mengambil catatan itu dari tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Benarkah Tuan William? Selingkuh tidak cukup, kehilangan uang dan ingin makan catatan. Kamu benar-benar hitam makan hitam ya?" Mengatakan itu, Tama memperingatkannya dengan niat penuh, "Jika kamu ingin mengingkari, yang berikutnya putus seperti ini adalah yang ada di celanamu." William berada di ambang kehancuran, keringat dingin yang disebabkan oleh rasa sakit yang parah, membasahi seluruh wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah menanam yang keras hari ini, dan akhirnya mengerti bahwa Tama sebenarnya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau sebelumnya. Tapi dia juga sangat takut bahwa akar Tama akan hancur. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerah, dan berbicara, "Oke, Tama. Anda luar biasa, aku tunduk padamu." Tama mencibir, "Jangan meyakinkanku, aku juga tidak butuh kamu untuk meyakinkanku, bayar saja 20 miliar euro dulu." Itu ditulis dalam warna hitam dan putih, "Aku tidak akan membiarkanmu bahkan jika ada satu poin yang hilang." "Apa?" William meraung marah, "Aku baru saja memenangkanmu 10 miliar. Sekarang setelah saya kehilangan Anda 20 miliar, paling-paling saya berutang 10 miliar kepada Anda." Tama berkata dengan wajah datar, "Kamu tidak perlu menjadi orang yang fanatik denganku di sini. Semua chip di atas meja itu milikku sekarang. Siapa yang kamu menangkan dengan 10 miliar?" Mengatakan itu, Tama tersenyum menghina dan berkata, "Selain itu, keripik hanyalah mainan plastik, bukan uang. Sementara catatan semacam ini ditulis di atas kertas dan ditandatangani. Apakah arti uang yang sebenarnya? Tidakkah kamu mengerti?" William sangat marah dan berkata, "Tama, apakah Anda masih manusia? Begitu banyak orang di sini dapat bersaksi untuk saya. Mereka semua adalah saksi mata." Tama mengangguk, "Tidak masalah. Anda memiliki saksi mata Anda, saya memiliki bukti kuat saya." Setelah itu, Tama berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Besok di pengadilan lokal Nordik, Anda memanggil saksi Anda ke pengadilan, saya akan menunjukkan catatan di pengadilan. Lihat bagaimana hukuman pengadilan." Dia juga berkata, "Selain itu, kami juga membiarkan orang-orang Eropa untuk menilai, apakah Anda berutang 20 miliar euro kepada saya secara hitam dan putih dibenarkan, atau Anda bergabung dengan orang lain untuk mencoba menyakiti saya, tetapi pada akhirnya, Anda memakannya."
Debu dalam satu gerakan lebih dibenarkan. William mendengar kata-kata ini, seluruh orang menjadi pucat pasi. Dan Tama belum selesai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.